Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di konten Artikelpedia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai dibahas oleh publik, dibahas oleh masyarakat dan para tokoh-tokoh di Indonesia, yaitu mengenai Indonesia dan G20, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas dan kita masuk di videonya, teman-teman. Kali ini kita mengutip berita dari bisnis.com dengan judul "Apa itu G20?" dan berikut ini adalah mengenai sejarah, agenda, dan manfaat untuk Indonesia. Jakarta, tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang presidensi Group of 20 atau G20 selama 1 tahun penuh. Artinya, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggara perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Serah terima presidensi dari Italia selaku presidensi G20 pada tahun 2021 kepada Indonesia sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober tahun 2021 di Roma, Italia. Presidensi G20 mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui tema ini Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semakin terintegrasinya perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemi, dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan dapat bertahan lama apabila tidak diikuti oleh keberhasilan yang sama di negara-negara lain. Saat penyerahan presidensi G20 di Roma, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia melalui tema besar Recover Together, Recover Stronger akan mendorong pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan yang berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Hal ini harus terus kita perdalam dan pertemuan-pertemuan kita ke depan, jelasnya beberapa waktu lalu pada 31 Oktober tahun 2022. Nah, G20 merupakan kepanjangan dari Group of 20 atau G20 sendiri adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan 1 kawasan ekonomi di Uni Eropa. Dikutip dari laman Bank Indonesia, G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan juga Uni Eropa. Fokus G20 umumnya mencakup perekonomian dunia dengan isu-isu penting yang terkait dengannya. Isu-isu tersebut AI, reformasi Bank Dunia dan IMF, perubahan iklim energi global, dampak demografis, hingga masalah populasi. Dan tujuan dibentuknya G20 adalah G20 didirikan pada tahun 1999 atas inisiasi kelompok G7. Forum multilateral ini dibentuk sebagai tanggapan atas beberapa krisis ekonomi di dunia. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang terlibat pada saat itu hanya fokus bagaimana mencari solusi untuk mengatasi krisis atau isu di seputar kebijakan fiskal dan moneter global.
Seiring perkembangannya, kini tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Sejak 2008, G20 telah bersidang setidaknya sekali selama 1 tahun, dengan pertemuan puncak yang melibatkan kepala pemerintahan atau negara masing-masing anggota, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan pejabat tinggi lainnya. Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa. Tidak hanya pejabat kenegaraan, forum ini juga diikuti oleh negara-negara lain, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah yang diundang khusus untuk menghadiri KTT. Adapun IMF dan Bank Dunia adalah lembaga yang diundang rutin dan permanen dalam perhelatan G20. Pada tahun 2010, dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas jalur keuangan atau finance track, 2 jalur Sherpa atau Sherpa track. Nah, Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT atau summit. Melalui forum G20 tersebut, Indonesia berkesempatan untuk mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa G20 adalah momentum untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik yang netral. Sebab pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi dan inilah eranya untuk Asia menurut Airlangga Hartarto. Setelah G20, Indonesia juga akan memimpin ASEAN, sehingga ini atau G20 sangat tepat karena saat ASEAN ini merupakan wilayah yang cukup tenang dengan pertumbuhan tinggi, semoga Indonesia juga bisa membawa basis filosofi yaitu konsultasi dan konsensus, konkretnya dalam musyawarah mufakat dalam forum G20 tersebut, kata Menko Airlangga Hartarto yang mengungkapkannya. Sedikitnya terdapat 3 manfaat besar bagi Indonesia dengan menjadi presidensi G20, yakni manfaat ekonomi, pembangunan sosial, dan juga politik. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat yang langsung diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi presidensi G20, terutama jika pertemuan dilaksanakan secara fisik atau secara langsung. Antara lain adalah peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun, dan pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai macam sektor. Secara agregat, Airlangga memperkirakan manfaat ekonomi dapat mencapai 1,5 sampai dengan 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF WBG Annual Meetings 2018 di Bali, karena pelaksanaan pertemuan G20 tahun depan direncanakan dengan sejumlah 150 pertemuan dan side event selama 12 bulan. Selain aspek ekonomi, Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susi Wijono mengungkapkan dalam presidensi G20, Indonesia memiliki keistimewaan dalam menentukan agenda setting, termasuk isu yang akan diangkat. Indonesia juga dapat menyeimbangkan kepentingan dan prioritas negara maju dan negara berkembang. Kemudian, sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, Indonesia dapat memperkuat sektor kunci ekonomi melalui negosiasi forum G20 dalam perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Nah, topik utama pada G20 tahun 2022, Susi Wijono mengungkapkan ada 3 topik utama dalam G20 tahun 2022. Pertama, arsitektur kesehatan global. Area ini terkait dengan penggalangan dana global, ketahanan dan standar kesehatan global yang harmonis. Kedua, transformasi ekonomi dan digital yang akan mencakup desain ulang tata kelola ekonomi global dengan teknologi digital. Ketiga adalah transisi energi, di mana G20 akan mendorong terbentuknya sistem energi global yang bersih dan transisi yang adil.
Kemudian event di G20. Dari data yang diterima bisnis.com, ada kurang lebih 150 pertemuan yang akan diadakan di 19 kota di seluruh Indonesia. Acara ini akan dihadiri oleh 20.988 delegasi untuk KTT G20 tahun 2022 yang akan diselenggarakan sekitar bulan November nanti 2022. Setidaknya 39 negara dan organisasi internasional itu akan hadir. Estimasi dari Susi Wijono yang merupakan Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa dan Finance Track, sebanyak 429 delegasi dan dari anggota G20 dan tamu undangan itu akan hadir di Indonesia. Selain itu, dari total pertemuan G20 ada 19 pertemuan tingkat menteri, 7 pertemuan deputi atau Sherpa, dan 70 lebih pertemuan working group serta side event dan 51 pertemuan dengan engagement group. Nah, fokus pembahasan G20 tahun 2020 adalah ada 2 jalur di dalam G20, yakni Finance Track atau jalur keuangan atau finansial dan Sherpa Track atau jalur Sherpa. Di dalam Sherpa Track, delegasi working group dan engagement group terdiri dari B20, L20, U20, S20, Y20, dan lain-lain. Akan membahas isu penting mengenai anti korupsi, agrikultur, ekonomi digital, ketenaga kerjaan, kesehatan, lingkungan hidup, energi berkelanjutan, perdagangan, investasi hingga pembangunan. Sementara itu di jalur finansial, pembahasan akan berfokus pada masalah perekonomian baik pajak, kebijakan moneter, fiskal, dan lain-lain. Menurut BI, setidaknya ada 6 agenda prioritas di jalur keuangan atau finance track. Pertama, terkait dengan exit strategi untuk menopang pemulihan. Dalam lingkup ini, G20 akan membahas upaya melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi, terutama negara-negara berkembang, dari efek limpahan atau spillover exit policy yang ditetapkan oleh negara yang lebih maju dahulu pulih ekonominya, umumnya negara-negara yang maju. Kedua, mengatasi scaring effect guna mengamankan pertumbuhan di masa depan. G20 akan mencari cara untuk mengatasi dampak berkepanjangan atau scaring effect krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenaga kerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan. Ketiga, perihal sistem pembayaran di era digital. Agenda ini mencakup standar pembayaran lintas negara atau CBP, serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC atau General Principle for Developing CBDC. Keempat, adalah masalah keuangan berkelanjutan atau Sustainable Finance. G20 akan membahas resiko iklim dan resiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dan Sustainable Finance atau keuangan berkelanjutan. Dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Kelima, agenda inklusi keuangan yang menitik beratkan pada inklusi keuangan digital dan keuangan UMKM atau UKM. Pembahasan akan mencakup pemanfaatan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community, yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas. Terakhir, pembahasan perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi framework bersama OECD atau G20 mengenai strategik perancangan pajak yang disebut sebagai Base Erosion and Profit Shifting atau BIPS. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Najara telah mengungkap sejumlah aspek pembahasan yang akan memiliki perdebatan yang kuat pada forum G20, khususnya pada tahun ini. Proses pencapaian kesepakatan antar negara-negara G20 terkait persoalan kesehatan global hingga perpajakan internasional akan berlangsung secara intens. Soal kesehatan dan ekonomi sustainable dan perpajakan di tingkat internasional itu adalah item yang sangat intens dibahas di G20 nanti.
Percaya sama saya gitu, perdebatannya akan sangat intens, tutur, suwe hasil pada Rabu 26 Januari tahun 2022. Nah, itulah informasi mengenai berita Indonesia dan G20 yang nantinya akan digelar tahun ini kurang lebih pada bulan November nanti mendatang, dan semoga acara yang dilaksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar dan semoga Indonesia dapat mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dibahas dan juga semoga kebijakan-kebijakan nanti yang akan dikeluarkan dan disepakati dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat secara global atau dunia. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ikuti terus video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Nyalakan juga tombol notifikasi untuk dapat teman-teman semua mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video lainnya. Terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.